semuanya, jumpa lagi di channel My Simple Project. Kurang lebih hampir 2 mingguan ya, saya nggak update video. Dan ini dikarenakan saya perlu beberapa waktu untuk belajar lebih tentang berkebun dan juga merawat tanaman. Bagi yang sudah nonton video microgreen saya, pasti mengetahui bagaimana saya memulai untuk menyemai biji sayur. Mulai dari kangkung, selada, pakcoy, dan sawi. Sudah saya panen dan mungkin untuk saya hasilnya cukup baik ya, mengingat saya ini pemula menanam. Tapi kemudian saya ingin belajar lebih. Itulah mengapa saya katakan di awal, mulai dari yang gampang dulu. Saya mulai dengan 2 styrofoam dan saya rasa cukup berhasil, jadi saya mau belajar lagi. Saya punya sedikit pekarangan kosong di depan rumah dan saya juga punya sisa pot bekas saya tanam krokot dulu. Dulu masih mempunyai halaman depan yang agak luas ya, tapi sekarang tinggal sedikit. Ini yang ingin saya manfaatkan untuk proyek kali ini. Saya punya bonus benih terong dari belanja online kemarin. Saya sudah coba semai tetap dengan menggunakan media styrofoam. Ada sisa benih sawi juga, jadi saya punya sawi Dakota dan sawi Sinta. Ini juga saya coba untuk semai di bekas styrofoam microgreen saya yang waktu itu. Saya ingin sharing pengalaman ya. Di sini kesalahan saya. Saya tidak memperkirakan kebutuhan dan juga pot yang saya miliki dalam proses penyemaian. Sehingga saya tetap merasa bahwa saya terlalu banyak menyemai biji sawi dan juga terongnya. Tapi nggak masalah. Jadi kedepannya saya harus memperhitungkan kebutuhan media yang saya miliki juga. Kondisi tanaman umur 10 hari semai. Sudah muncul daun sejatinya di beberapa tanaman dan saya putuskan untuk pindah semaian ke pot yang lebih besar. Yang kemudian nanti saya akan letakkan di depan rumah. Saya menggunakan daun kering sebagai dasar pot dengan tujuan sebagai nutrisi cadangan mereka selama di pot. Juga sebagai lapisan penahan, apalagi sekarang kan musim hujan. Manakala tanah di pot itu ikut tergerus dari lubang pot pas waktu hujan lebat. Saya pastikan di sini bahwa daun-daun yang saya gunakan ini tipis dan tidak menghalangi aliran air untuk turun ke tanah. Ini saya juga baru belajar sih, ya bisa dicoba, bisa enggak. Sahabat menanam yang ingin mencoba di rumah, bisa menanam 1-2 tanaman dalam satu pot. Kondisi saya yang menanam 4-10 bibit ini dikarenakan bibit saya yang berlebihan. Saya tahu ini tidak akan maksimal dalam tumbuh kembang mereka, namun saya tidak bisa membiarkan mereka tetap hidup di wadah styrofoam itu kan. Apalagi untuk yang satu pot terdapat 7-10 bibit, sepertinya nanti saya akan panen cepat dibandingkan dengan yang lain. Biar ada space yang bisa saya sisihkan untuk tanaman yang lainnya, dan hikmahnya sih, saya bisa panen sawi muda lebih cepat. Karena ini proyek berkebun saya, meskipun hanya di pot, dengan beberapa jenis tanaman, dan semuanya itu bermulai dari biji, saya cukup senang. Merawat mereka dari biji sampai bisa panen. Tenaga dan waktu pasti diperlukan, dan yang terpenting itu adalah sabar. Saya tidak mengklaim bahwa tanaman sayur di rumah saya itu 100% organik. Tidak. Di sini, rencananya saya hanya tidak akan menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia dalam perawatannya. Ini hanya sekedar sharing dan pendapat saya pribadi saja ya. Mungkin bagi beberapa orang secara umum bisa menyimpulkan bahwa 2 aspek tersebut, yaitu bebas dari pupuk kimia dan juga pestisida kimia, sudah mewakili cara tanam organik pada umumnya. Padahal, jika ditelusuri lagi
dari definisinya yang lebih luas, bahkan untuk media tanah yang kita gunakan itu tidak boleh menggunakan pupuk kimia sintetis selama 2 tahun. Mungkin ada yang mengatakan ya, saya pakai pupuk kandang kok. Oh ya? Lalu, apakah sapi yang menghasilkan pupuk kandang itu memakan rumput yang benar-benar bebas dari kimia sintetis? Ya, serumit itu untuk mengklaim bahwa tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman organik. Saya masih belajar, saya nggak mau tahu-tahu membuat judul tanam sayur organik di rumah, padahal bukan ya. Mulai dari video ini dan seterusnya, saya coba untuk merawat tanaman saya secara alami yang tidak mengandalkan bahan kimia untuk tanaman sayur di rumah. Harapan untuk bisa merawat tanaman sayur saya ini sampai panen itu pasti ada ya. Tapi melihat cuaca ke depannya, mungkin juga epid yang datang kembali atau faktor lainnya, di awal saya tidak mau berekspektasi sampai bisa panen tanaman sayur yang hijau, subur, besar-besar atau yang lainnya. Positif, mereka bisa tumbuh dengan baik tapi tidak berekspektasi tinggi karena kita akan merawat mereka secara alami ya. Saya juga sudah membuat ZPT dari kulit bawang merah dan juga mold nasi untuk pupuk mereka ke depannya. Di video ini saya start memulai project baru untuk ke depannya. Dan saya harap kalian yang melihat video ini bisa memulai menanam di rumah dari hal yang kecil yang bisa kita konsumsi sendiri di rumah. Dari pekarangan sempit, kita hasilkan sayur bebas kimia untuk kita konsumsi sehingga sedikit demi sedikit merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di update kebun depan rumah selanjutnya.